Halo pemirsa, selamat siang bersama saya Diandra Mukni dan Anda menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, setelah kusut berhari-hari, tim gabungan akhirnya tertibkan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Nahkoda kapal yang selesai melakukan bongkar muat diminta memindahkan kapal mereka. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Kota Tua menjadi sorotan publik karena dipilih sebagai lokasi syuting film internasional yang dibintangi oleh Lisa Blackpink. Kawasan Kota Tua ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas selama sepekan mulai 1 hingga 7 Februari 2026. Kegiatan akan terpusat di Gedung Jasindo yang berada di Jalan Kunir, Kota Tua. Pengambilan gambar selama proses syuting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama pada 28 dan 29 Januari, sementara tahap kedua pada bulan Februari. Pemirsa, sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di Kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat. Akibatnya puluhan warga yang tinggal di dekat kawasan pabrik sesak nafas hingga muntah. Popak, waduh, apa kuan? Mambu bos, Popak bocor. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia tersebut keluar dari pabrik PT Fopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga yang tak jauh dari kawasan pabrik. Akibat menghirup udara bercampur kimia tersebut, 46 warga dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Para korban yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia ini mengalami mual, muntah, dan pusing. Menurut kesaksian warga, kebocoran gas tersebut terjadi selama setengah jam, sesaat setelah pihak perusahaan membersihkan saluran pipa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi pabrik untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah hingga kini masih menggenangi permukiman. Ketinggian air di sejumlah wilayah tercatat hampir 1 meter. Akibat banjir yang belum surut, pemerintah kota memperpanjang status tanggap darurat hingga 13 Februari 2026. Sudah 2 pekan banjir merendam ribuan rumah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga terdampak kesulitan mendapatkan makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak, Bulog menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 13,1 ton. Sementara itu pemirsa, lebih dari 2 pekan warga puluhan desa di Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Titik terparah berada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe. Ketinggian air masih mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir juga masih memutus akses jalan. Kondisi ini pun membuat sebagian warga masih bertahan di pengungsian. Beberapa warga bahkan sudah mulai terserang penyakit. Bosan dengan banjir yang terus-terusan merendam rumah mereka, warga perumahan Puri Nirwana Residence datangi kantor pengembang. Penghuni meminta agar pengelola berbenah atasi masalah banjir. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang.
Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Di mana itu harus didapatkan oleh kita sebagai konsumen. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, siapkan payung serta jas hujan saat keluar rumah karena hujan masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek hari ini dan besok. Selain itu, BMKG juga memprediksi potensi banjir akibat hujan deras. Hujan deras diperkirakan masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek. Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca pada hari Minggu 1 dan juga 2 Februari. Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditetapkan status waspada terhadap hujan sedang hingga lebat. Wilayah yang masuk dalam kategori waspada diantaranya Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, hingga Kota Depok. Sementara itu, status siaga hujan lebat diperkirakan akan terjadi pada seluruh wilayah Jakarta. BMKG mengimbau agar warga waspada terhadap potensi banjir yang dipicu dari hujan deras. Selain itu, perubahan cuaca yang cepat bisa terjadi khususnya pada siang hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ekor ayam tertimpa kandang usai diterjang angin kencang di Purbalingga, Jawa Tengah. Angin kencang juga merusak puluhan rumah dan menumbangkan belasan pohon. Hujan deras disertai angin kencang menerjang pada Marakalimana, Purbalingga. Puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan menumbangkan belasan pohon melintang di tengah jalan. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera. Akibatnya 15.000 ayam potong terjepit, sebagian mati. Tim gabungan mengevakuasi belasan pohon tumbang dan penanganan rumah warga yang rusak. 3 desa mati listrik akibat tiang roboh. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang bocah perempuan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya dihancurkan alat berat dalam proses eksekusi di Padang Halaban. Kawasan yang telah diduduki warga selama belasan tahun itu harus dirobohkan berdasarkan putusan pengadilan. Tangisan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar mendadak memecah suasana di kawasan perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bocah tersebut menangis histeris, memohon agar rumahnya tidak diratakan oleh alat berat saat eksekusi berlangsung. Suaranya bergetar, sementara bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan runtuh. Eksekusi ini juga mendapat penolakan keras dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban. Mereka menolak eksekusi lahan seluas 78 hektar di Desa Panigoran, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang telah mereka duduki selama belasan tahun. Masyarakat bahkan menaiki alat berat beko yang tengah meruntuhkan rumah dan lahan, serta meminta agar proses eksekusi dihentikan. Tegangan pun sempat terjadi antara personel dengan massa. Eksekusi tersebut meratakan 96 rumah dan lahan seluas 78 hektare. Pengamanan dilakukan dalam rangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan.